Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Pujiastuti. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di Stikes Santa Elizabeth Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pengajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai latar belakang saya. Latar belakang pendidikan saya S1 Keperawatan, profesi nurse, kemudian S2 Keperawatan, peminatan manajemen keperawatan. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya manajemen keperawatan pada semester ganjil, ilmu dasar keperawatan 1, juga di semester ganjil, ilmu dasar keperawatan 2 di semester genap, ilmu biomedik dasar di semester ganjil. Adapun pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pengajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Pendekatan yang saya lakukan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Baiklah Bapak Ibu, ini dia penjelasan saya mengenai pengajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Deskripsi mata ajar. Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat, yaitu di rumah sakit, di tingkat keluarga, di puskesmas, dan juga di masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Aspek penting yang menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pendekatan metode SCL, Student Centered Learning. Dengan harapan, melalui metode SCL ini, mahasiswa akan lebih aktif, dan mahasiswalah yang menjadi pusat atau fokus pembelajaran. Pelaksanaan mata kuliah ini, yaitu di semester ganjil pada semester 7, tepatnya mahasiswa tingkat 4. Bobot mata kuliah 4 SKS, yang dibagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada SKS praktek, maka praktikum akan dilakukan langsung di lahan praktek, yaitu di rumah sakit. Dalam pengajaran manajemen keperawatan ini, saya dibantu oleh beberapa rekan saya, ada 5 orang, yang memiliki peminatan yang sama, yaitu manajemen keperawatan. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan dari aspek sikap. Diharapkan mahasiswa memiliki rasa saling hormat kepada sesama manusia sebagai wujud dari nilai-nilai manajemen keperawatan, dan mampu menunjukkan sikap kepemimpinan sebagai mahasiswa dengan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan manajemen keperawatan dalam segala bidang aspek keperawatan. Keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu melakukan atau menerapkan manajemen keperawatan kepada klien dan keluarga sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dan keterampilan utama,
Mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktek klinik perawatan di rumah sakit maupun di lahan praktek klinik lainnya sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai di dalam mata kuliah. Dari capaian pembelajaran lulusan, maka kita mendapatkan capaian pembelajaran mata kuliah. Setiap kegiatan pembelajaran manajemen keperawatan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan manajemen pada klien dan keluarga, serta melaksanakan peran dalam praktek bidang keperawatan secara bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan iptek keperawatan berdasarkan aspek legal dan etis. Dari capaian pembelajaran mata kuliah, maka diturunkan lagi kembali sub capaian MK. Ada 5 sub capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan, perencanaan, dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menetapkan fungsi-fungsi dalam manajemen keperawatan, yang di dalamnya ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memainkan peran sesuai dengan konsep manajemen. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu manajemen dalam setiap aspek bidang keperawatan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini ada 9. Yang pertama, teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian. Yang keempat, merencanakan ketenagaan keperawatan. Jadi diharapkan mahasiswa itu mampu menghitung berapa jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dalam setiap satu unit ruang rawat. Yang kelima, mengaplikasikan kegiatan manajer pada fungsi pengarahan. Yang keenam, menyusun upaya pengendalian mutu, asuhan, dan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, memainkan peran sesuai konsep manajemen. Yang kedelapan, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Dan yang kesembilan, melaksanakan peran dengan penuh tanggung jawab dalam setiap aspek manajemen asuhan keperawatan. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LMS, Learning Management System. Jadi di sini saya menggunakan metode pembelajaran blended learning mungkin tepatnya. Adapun aplikasi yang kami gunakan yaitu Zoom, kemudian ada Google Classroom, juga ada grup WA-nya. Kemudian saya juga memiliki video-video pembelajaran. Untuk perangkat keras atau hardware yang digunakan ya seperti biasa, ada laptop, dan selanjutnya ada leaflet. Pada mata kuliah manajemen keperawatan ini ada beberapa referensi yang digunakan. Yang pertama dari buku Marquis dan Huston, kemudian buku Robin dan Timothy, ada Swansburg, kemudian kami juga menggunakan modul kolaborasi kesehatan, kemudian juga buku Tim Manajemen Keperawatan FIK UI. Dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa,
saya sebagai dosen menerapkan beberapa metode dalam pengajaran. Yang pertama, ceramah atau lecture, di mana dosen yang menyampaikan materi, mahasiswa mendengarkan, dilanjutkan dengan diskusi. Mahasiswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil atau yang disebut small group discussion. Selanjutnya ada juga diskusi kelompok. Jadi, setiap topik saya akan bagikan beberapa kelompok, misalnya kelompok 1, 2, dan 3, sampai seterusnya. Jadi, setiap kelompok akan membahas topik tersebut dan mempresentasikannya. Sesudah dipresentasikan, maka akan masuk kembali ke dalam diskusi grup-grup kecil. Jadi, harapannya mahasiswa lebih aktif untuk menyampaikan topik yang menjadi bagian dari kelompoknya, kemudian aktif mencari jawaban dari pertanyaan teman-temannya, sehingga harapannya setiap topik yang dibawakan pada hari tersebut tercapai tujuannya oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, untuk meyakinkan saya sebagai dosen apakah tujuan tersebut tercapai, maka saya juga memberikan penugasan kepada mahasiswa. Penugasan yang diberikan itu menuntut mahasiswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Penugasan yang telah dilakukan atau dibuat oleh mahasiswa nantinya akan dikumpulkan dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuknya resume, kemudian juga saya kadang menginstruksikan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan penugasan dalam bentuk audiovisual. Jadi penugasan yang dalam bentuk audiovisual tersebut akan dikumpulkan dalam satu link YouTube khusus mata kuliah manajemen keperawatan, dan juga kami menggunakan aplikasi Google Classroom untuk mengumpulkan tugas-tugas terkait segala informasi, pengumuman, kemudian URL link Zoom yang akan digunakan, itu biasanya akan dibagikan di dalam grup WA khusus mata kuliah manajemen keperawatan. Jadi sehari sebelumnya di dalam grup itu sudah tertera jadwal pembelajaran, link Zoom yang akan digunakan untuk teori, dan apabila ada pengumuman-pengumuman tambahan lain, maka akan diinformasikan melalui grup WA. Karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung, maka segala informasi saya memanfaatkan media online. Kemudian selanjutnya terkait metode penilaian atau pembobotan, ada 2 untuk teori dan praktik. Untuk teori terbagi atas nilai ujian teori dengan bobot 50%, nilai tugas bobotnya 25%, nilai sikap 15%, dan nilai kehadiran itu 10%. Jadi setiap kali pertemuan akan dicek juga keberadaan mahasiswa melalui link absensi yang selalu diberikan di kolom chat ruang Zoom. Jadi hanya mahasiswa yang bergabung di ruang Zoom yang mengetahui link absensi pada pertemuan hari itu. Kemudian untuk praktikum, penilaiannya terdiri dari nilai ujian praktek bobotnya 50%, nilai tugas bobotnya 25%, nilai sikap 15%, dan nilai kehadiran 10%. Jadi nanti nilai akhirnya seperti ini, Bapak Ibu, 3 kali nilai ujian teori ditambah 1 kali nilai praktek. Karena ini mata kuliahnya 4 SKS, maka nanti akan dibagi 4. Seperti inilah nanti
hasil penilaian akhir. Baiklah, Bapak Ibu asesor yang saya hormati, sekian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu topik di mata kuliah manajemen keperawatan. Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk sesuai dengan topik RPS yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi manajemen di ruangan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti mahasiswa sesudah kita masuk materi ini, setiap mahasiswa mampu menjalankan fungsi manajemen di ruang praktek. Entah itu dia nanti sebagai kepala ruangan, sebagai ketua tim, sebagai perawat pelaksana, kemudian pelaksanaan ronde, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang akan kita bahas di RPS. Gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silahkan satu orang mahasiswa pimpin doa kita, Dek. Baiklah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat kedalam ya Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, kini kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau yang selalu membuka pintu hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Ibu dosen kepada kami. Dan juga ya Bapa, berilah Ibu dosen kami ketabahan dalam mendidik kami, dan berilah Ibu dosen kami murah rezeki, dan jauhkanlah Ibu dosen kami daripada mara bahaya dan juga keluarga Ibu dosen kami. Dan begitu juga ya Bapa, dengan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau yang selalu berkati mereka. Terpuji dan termulia namamu kini sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Suryanim sudah membuat doa kita. Baiklah, sesuai dengan metode pembelajaran kita di RPS, hari ini kita diskusi kelompok. Silahkan kelompok yang akan mempresentasikan makalahnya diberikan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Silahkan ditunjuk moderator dan notulennya. Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk moderator untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kami persilakan kepada teman kami, Imelda, untuk memimpin. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan si Pen dan juga Ibu dosen kami. Selamat siang kepada Ibu dosen kami, Ibu Maria Puji. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Baiklah, kepada kelompok, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, teman. Oke, sudah kelihatan. Silahkan kelompok. Baiklah, selamat siang Ibu dosen, suster, dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dina yang akan membacakan topik kami yang berjudul pelaksanaan fungsi manajemen di ruangan. Lanjut, teman. Kepala ruangan. Kepala ruangan merupakan manajer tingkat bawah yang memegang peranan cukup penting dan strategis dalam manajemen di unit perawatan rawat inap. Baik, yang kedua, ketua tim. Ketua tim ini adalah seorang perawat yang bertugas yang mengepalai sekelompok tenaga keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan di ruang rawat dan bertanggung jawab langsung kepada kepala ruangan. Ketua tim ini harus dapat membuat keputusan tentang prioritas perencanaan, supervisi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Semua anggota kelompok Ibu harap terlibat ya di dalam presentasinya.
Silahkan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Yang ketiga, perawat pelaksana, yaitu perawat sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan sumber daya penting untuk ambil bagian dalam memberikan jaminan mutu layanan kesehatan. Dalam Potter dan Peri menyebutkan bahwa keperawatan memegang peranan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat berdasarkan standar profesi untuk dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Baik, selanjutnya konferensi keperawatan. Jadi konferensi keperawatan ini merupakan pertemuan tim yang dilakukan setiap hari. Konferensi ini dilakukan sebelum atau setelah melakukan operan dinas sore atau malam sesuai dengan jadwal dinas keperawatan pelaksanaan. Baik, selanjutnya timbang terima. Nah, timbang terima ini adalah teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Timbang terima ini dilakukan oleh perawat primer ke perawat penanggung jawab dinas sore dan dinas malam secara tulisan maupun secara lisan. Baik, selanjutnya ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini adalah kegiatan di mana bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian supervisi, yaitu di mana upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Kemudian sentralisasi obat, di mana pengertiannya itu adalah pengelolaan obat di mana pengelolaan yang akan diberikan kepada pasien diserahkan pengelolaan sepenuhnya oleh perawat. Baiklah, di sini kelompok sudah selesai untuk melakukan presentasi. Teman-teman yang ada di ruang Zoom, kita memasuki sesi diskusi teman. Saya buka 3 penanya untuk kelompok. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun tidak paham dengan materi hari ini, teman-teman bisa bertanya. Tadi kan ada ronde keperawatan, ada timbang terima, seperti itu. Dan itu yang berperan itu semua, ada ketua tim, ada kepala ruangan, dan supervisi, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, ketika melakukan misalnya timbang terima atau dalam ronde keperawatan, apakah masalah yang terkadang gitu kita temukan dalam ronde keperawatan atau timbang terima antara ketua tim, kepala ruangan? Kira-kira masalah seperti apa yang sering terjadi supaya ke depannya kalau kita tahu ada masalah itu, maka dari sekarang kita bisa antisipasi seperti itu, teman. Terima kasih. Terima kasih untuk Suster Angel. Untuk lebih jelasnya Suster, silahkan diketikkan di kolom chat ya Suster. Izin menjawab pertanyaan Suster. Dipersilahkan teman. Baiklah, adapun hambatan dalam pelaksanaan yang ditemukan di LAHAT. Yang pertama itu persiapan sebelum praktek belum memadai. Kemudian yang kedua, belum ada keseragaman tentang laporan hasil ronde keperawatan. Yang ketiga, belum ada kesepakatan tentang model ronde keperawatan. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan teman kelompok yang lain? Apakah bisa menambahi jawaban dari teman kita Rosa? Oke, Ibu lanjutkan kembali. Jadi tadi ada masalah pasien, kita minta izin ke pasien, kita minta surat persetujuan, harus ditandatangani. Kalau pasien bersedia, kita lanjutkan ronde, kalau tidak, kita tidak boleh memaksa. Kemudian, sesudah pasien setuju, itu di buku manajemen ada pembagiannya ya, job list-nya, siapa yang ngomong duluan, atau siapa yang berbicara kepada keluarga, siapa yang meminta tanda tangan, siapa yang berhak berbicara, itu ada, tapi kelompok tidak menampilkan. Ibu harap nanti makalah dan PowerPoint-nya diperbaiki ya.
oleh kelompok. Baru yang kedua, sebagai seorang manajer, siapa manajer lini pertama kemarin saya bilang? Diri sendiri, Bu. Manajer lini pertama, manajer tingkat pertama di manajemen keperawatan. Di ruangan. Karu, Bu. Karu, oke. Benar ya, Suster, masa lupa? Kan kita udah belajar kemarin. Waktu mempelajari apa itu? Decision making. Jadi Karu itu, dia mempunyai 5 fungsi ya, 5 fungsi manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian. Di dalam fungsi pengarahannya, itu dia kepala ruangan mempunyai tugas untuk memotivasi anggotanya, memotivasi, memberikan pujian. Dia harus bisa, setiap pagi dia akan melihat itu anggotanya. Si A ini kok hari ini beda ya dari biasanya. Oke, baiklah. Silakan satu orang menutup perkuliahan kita ini dengan doa. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman, marilah kita menutup perkuliahan kita sore ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terkhusus di sepanjang pembelajaran kami pada sore hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga apapun yang telah dijelaskan oleh kelompok dan juga Ibu Maria pada sore hari ini, mampu untuk menjadi bekal bagi kami dalam melaksanakan tugas perutusan kami, saat kami telah menyelesaikan perkuliahan kami dan saat kami juga akan Engkau utus untuk melayani di rumah sakit. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga kami mampu memanajemen diri kami dan juga manajemen tugas-tugas kami, sehingga kami mampu melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga juga ya Bapa, pembelajaran kami selanjutnya mampu untuk kami tekuni dan kami laksanakan dengan baik, sehingga sungguh mampu menjadi bekal bagi kami di masa depan kami. Berkatilah kami yang akan melanjutkan tugas-tugas kami selanjutnya. Semoga kami boleh tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita, serta bersemangat. Dan kami juga mohon berkat-Mu bagi Ibu Maria Puji, yang senantiasa membimbing dan mengajari kami. Semoga Ibu kami ini juga boleh merasakan rahmat sukacita dan juga kesehatan beserta seluruh anggota keluarga, sehingga beliau boleh tetap membimbing kami ke depannya. Inilah doa yang kami haturkan kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sore, terima kasih Bu. Oke, selamat sore semuanya.